biasa dipanggil Iral. Aku dari kelas 7. Hari ini aku mau ngebahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk-makhluk yang ada di bumi itu ada dua, yaitu biotik dan abiotik. Biotik adalah suatu komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk-makhluk hidup. Contoh biotik adalah hewan, tumbuhan, monera, fungi, virus, bakteri, dan manusia. Nah, kalau contoh-contoh abiotik adalah air, udara, angin, tanah, dan sinar matahari. Dan masih banyak lagi. Nah, biotik itu komponen lingkungan yang terdiri atas benda-benda mati atau makhluk-makhluk mati. Nah, kan ada 3 nih, manusia, hewan, dan tumbuhan. Aku mau ngebahas yang hewan dulu ya. Nah, ciri-ciri hewan pada umumnya adalah tubuhnya tersusun dari banyak sel atau bisa disebut multiseluler, sudah memiliki membran inti sel atau eukariotik, selnya tidak memiliki dinding sel, dan tidak dapat membuat makanan sendiri. Jadi hewan itu ketergantungan dengan organisme lainnya seperti hewan lainnya atau tumbuhan lainnya, sehingga bersifat heterotrof. Dan yang kelima, reproduksi umumnya dilakukan secara kawin atau seksual, dan ada juga yang dilakukan dengan secara tidak kawin yang bisa disebut aseksual. Yang keenam, gerakannya aktif dan dapat berkehidupan. Hewan itu punya 3 cara untuk berkembang biak loh, dengan cara ovovivipar, vivipar, dan ovipar. Nah, aku mau ngebahas yang ovovivipar dulu ya. Ciri-ciri hewan ovovivipar adalah memiliki embrio yang mampu berkembang menjadi cangkang telur dalam induknya. Pembentukan anak dilakukan dengan cara generatif, tidak menyusui, dan anak tidak disusui oleh induknya, tidak memiliki rahim, dan pembuahan terjadi pada tubuh betina. Dan hewan ovovivipar ini masuk dalam hewan berdarah dingin. Asupan makanan didapatkan dari telur dalam berkembang biak, baik dalam tubuh induk. Dan setelah menetas, spesies akan dikeluarkan dari induk. Nah, hewan ovovivipar itu adalah bertelur melahirkan ya, jadi dia bisa bertelur dan dia bisa melahirkan juga. Sekarang kita bahas yang hewan ovipar. Ovipar ini adalah bertelur, jadi dia nggak melahirkan dan nggak beranak. Ciri-ciri hewan ovipar pada umumnya adalah tidak mempunyai daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, tidak menyusui anaknya, induk mengalami telurnya hingga menetas, dan yang terakhir, telur berada di luar tubuh induknya. Nah, hewan ovipar ini kayak ayam, bebek, dan masih banyak lagi, kayak burung juga. Nah, sekarang kita bahas tentang ciri-ciri hewan vivipar. Ciri-ciri hewan vivipar pada umumnya adalah memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga. Penutup tubuh hewan vivipar biasanya tuh rambut. Hewan-hewan vivipar biasanya tergolong dalam kelompok mamalia. Individu baru akan dikeluarkan atau dilahirkan dari tubuh induknya. Itu tadi ciri-ciri hewan dan cara perkembangbiakannya yang aku tahu ya. Dan sekarang aku mau ngebahas tentang ciri-ciri tumbuhan. Nah, ciri-ciri tumbuhan pada umumnya adalah tidak dapat bergerak, mempunyai klorofil di daunnya sehingga dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Memiliki 3 organ penting, yaitu daun, batang, dan juga akar. Dan tumbuhan juga merupakan organisme multiseluler atau banyak sel, dan selnya memiliki membran inti atau eukariotik, sama kayak. Nah, itu kurang lebih ciri-ciri tumbuhan. Masih banyak yang lain, tapi aku cuma nyebutin beberapa aja ya. Sekarang kita bahas tentang ciri-ciri manusia. Nah, ciri-ciri manusia pada umumnya adalah memiliki fotoplasma. Fotoplasma adalah bagian terpenting dari sel yang terdiri atas kompleks sitoplasma, serta isinya termasuk nukleus yang dapat terlindungi dengan baik. Yang kedua, mempunyai bentuk dan ukuran. Bentuk merupakan ciri khas makhluk hidup. Dengan bentuk, makhluk hidup dapat lebih mudah untuk dikenali. Yang ketiga, dapat melakukan aktivitas-aktivitas atau aktivitas kehidupan seperti makan dan minum, bergerak, bernafas, dan berkembang, metabolisme, reproduksi, melakukan adaptasi, peka terhadap rangsang, dan memiliki sistem transport. Nah, itu tadi yang aku tahu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kalau ada yang salah, aku minta maaf. Dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.